Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan juga Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mantap, selamat sore bagi kita. Kiranya doa saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati para audiens kami dengan segala persoalan yang mereka miliki. Engkau menyatakan pembelaan-Mu kepada mereka, dan kami yang menyampaikan firman Allah, kiranya Tuhan berkati. Setiap kami diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 1 Petrus 1 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Allah. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Haleluya. Tema kita adalah kewajiban kita terhadap Alkitab. Dari pembacaan ini, apakah kewajiban kita terhadap Alkitab? Kewajiban kita terhadap Alkitab menurut 1 Petrus 1 ayat 10 adalah 1. Kita wajib menyelidiki Alkitab atau mempelajarinya, menyelidikinya. Dan perlu kita ketahui apakah itu benar atau tidak. Dan juga apakah sesuai dengan perjalanan sejarah. Satu contoh, kalau misalnya siapa yang membunuh Yesus, siapa yang di zaman apa, apakah sesuai dengan perjalanan sejarah atau tidak. Dan itu perlu, sebab iman kita juga harus pada bukti-bukti yang otentik. Lalu kemudian juga apakah sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Dan sebagai orang yang beriman, tentu kita tidak membabi buta, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, tetapi tidak ada fakta-fakta nyatanya. Jangan kita berkata seperti ini. Jangan engkau ungkapkan apapun kepadaku. Aku sudah memiliki keputusan untuk memilih. Jangan sesatkan aku dengan fakta-fakta. Ini namanya orang yang tidak mau berpikir. Orang yang tidak memilih secara buta atau mengimani hal-hal yang tidak berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan kebenaran dan lain sebagainya. Dan kita sebagai orang percaya yang percaya pada Alkitab, kita harus menyelidikinya, dan ketika nyata fakta-fakta membuktikan, kita harus meyakininya dengan kuat. Yang kedua, kita wajib menikmati firman Allah. Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi ketika kewajiban kita adalah menikmati, kita wajib menikmati firman Allah itu. Karena kalau kita tiap hari wajib harus makan minimal 1 kali 1 hari, katakanlah seperti saya sedang puasa ini hanya 1 kali dalam 1 hari, dan selama belasan jam atau hampir 20-an jam itu kita harus berpuasa tanpa makan dan tanpa minum. Dan apa yang mau saya katakan di sini, bahwa ketika rasa lapar, haus, kita, apalagi ketika kita sebelum berbuka kita berolahraga, wah itu sangat nikmatnya. Air itu
sangat nikmat. Makanan itu sangat nikmat. Karena apa? Kita dalam keadaan haus dan lapar. Walaupun nikmat memang, tetapi saya sebagai orang yang sedang berbuka, katakanlah, saya tidak akan langsung minum sebanyak-banyaknya. Air hangat itu akan saya minum secara perlahan, sedikit demi sedikit. Makan juga tidak langsung, Pak. Selama saya puasa ini, terkecuali saya hanya makan sayur dan tidak makan nasi, ya. Jadi hanya makan sayur, terkecuali saya makan di rumah orang. Karena ada sebuah kegiatan dan lain sebagainya, saya harus buka di situ, dan itu baru saya makan nasi. Kalau di rumah itu saya full makan makan sayur, terkecuali sayurnya tidak mencukupi. Dan itu pun sangat jarang. Karena apa? Saya lebih menyukai ketika puasa untuk makan sayur-sayuran. Nah, jadi ketika kita menikmati firman Allah, ketika kita merasa lapar, haus akan kebenaran, itu hati kita akan terpuaskan. Dan itu sebabnya jangan kita menganggap remeh untuk menikmati firman Allah. Baca dengan sungguh-sungguh, sehingga dia akan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap bisa memberikan kesegaran bagi orang lain dan semangat bagi orang lain, dan bagi kita itu menjadi sebuah kekuatan iman, kekuatan pengharapan untuk kita terus berjalan bersama dengan Dia. Yang kedua, yang ketiga, kita wajib mentaati dan melakukan firman Tuhan. Anda bisa baca bagaimana dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Di sana dinyatakan bagaimana seseorang harus mentaati firman, harus melakukan, bukan hanya sebagai pendengar, tapi dia harus menjadi pelaku firman Allah. Supaya ketika dia melakukan firman Allah itu, dia mendapatkan kekuatan baru. Dia akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa Allah yang besar itu, Allah yang dasar itu akan senantiasa kita rasakan dalam sedikit ada gangguan karena ada HP bunyi, jadi saya mohon maaf. Jadi konsentrasinya kurang fokus. Nah, kita lanjutkan. Jadi ketika kita mentaati firman Allah, kita akan melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan ini. Seperti Alkitab katakan, yang saya katakan dalam Matius 7 ayat 24-27 itu, orang yang berhikmat atau orang yang melakukan firman Allah adalah orang yang bijaksana, mendirikan rumah di atas batu. Walaupun ada badai, banjir dan sebagainya, tidak akan hancur. Tapi orang yang bodoh yang mendirikan di atas pasir, ketika ada banjir, ketika ada badai, akan hancur, ada banyak kerusakan. Dan orang yang melakukan firman Allah itu adalah orang yang hebat, orang yang dikenal oleh Tuhan. Jadi lakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan yang terakhir, kewajiban kita adalah kita wajib menyaksikan firman Tuhan itu. Jadi kita wajib menyaksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi yang mau saya katakan adalah di dalam satu Kisah Rasul atau Acts chapter 1 verse 8, di mana dikatakan, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, in all Samaria, and to the end of the earth. Jadi ketika kita mengetahui firman Allah, kita mempercayai firman Allah, kita melakukan firman Allah itu, dan wajib hukumnya untuk kita menyaksikan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan wajib hukumnya untuk menyaksikan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah kita nikmati dalam kehidupan kita ini. Semoga kita adalah orang-orang yang betul-betul mencintai firman Allah, orang-orang yang mengasihi firman Allah, orang-orang yang taat terhadap firman Allah,
dan orang-orang yang terus mau membaca, menyelidiki firman Allah untuk kita semakin mencintai, semakin mengasihi Tuhan dalam gerak-gerik kehidupan kita, dalam perbuatan, perkataan, maupun dalam pikiran kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang terus menyatakan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarkan Tuhan yang baik, yang luar biasa itu ada dalam setiap kehidupan kami. Dan biarkan Tuhan yang kami percaya akan terus menyertai setiap kehidupan kami dan memberkati kami. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh diri Yesus engkau sembuh. Dan kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Dan kalau engkau sedang mengalami beban berat, datang pada Tuhan. Dengarkan firman Allah. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih di seluruh berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang datang kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, anugerahkan mujizat-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu, belas kasihan-Mu kepada mereka. Dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka dapat memuliakan Engkau dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore. Kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah dan berkata-kata firman Allah. Mantap, mantap, mantap.